Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, eh, hasil diskusi kami yang berjudul yaitu PPH 21 dan PPH 26. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Pertama kepada Dian, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Dianita Diputri, NIM 18053067. Baiklah, selanjutnya kepada Resa, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Merisa Gusana, NIM 18053074. Baiklah, yang terakhir yaitu kepada Tika, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Tika Junita, NIM 18053140. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk yang pertama, hasil diskusi yang pertama akan disampaikan oleh Dian. Kepada saudari Dian, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pajak PPH 21. Sedangkan objek pajak PPH pasal 21 yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Penghasilannya berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Yang kedua yaitu pajak yang diterima secara teratur oleh penerima pensiun atau penghasilan yang sejenisnya. Yang ketiga yaitu penghasilan yang sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan yang berhubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tunjangan tenaga kerja lepas yang berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, dan upah yang lainnya yang dibayarkan secara per bulan. Yang kelima yaitu imbalan kepada yang bukan pegawai, antara lain seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Sedangkan yang keenam yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang presentase, uang rapat, dan uang penghargaan dengan nama-nama lain bentuk apapun dan imbalan sejenisnya. Yang ketujuh yaitu penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang diberikan kepada yang pertama itu bukan wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Selanjutnya yaitu lapisan-lapisan penghasilan tarif kena pajak. Di mana penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan di atas 500 juta dikenakan tarif pajaknya sebesar 30%. Selanjutnya yaitu tarif penghasilan tidak kena pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan 36 juta untuk 1 tahun dan 3 juta untuk 1 bulan. Tambahan untuk pegawai yang kawin sebesar 3 juta untuk per orang dan 250.000 untuk per bulan.
Untuk setiap tambahan anggota keluarga, sedarah, dan dalam garis keturunan serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Setiap keluarga sebesar 3 juta. Dan tambahan untuk seorang istri dan penghasilan yang digabung sebesar 36 juta untuk 1 tahun. Baiklah, hanya sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dian. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh dari PPH pasal 21 yang akan disampaikan oleh Resa. Kepada Saudari Resa, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Contoh dari soal PPH 21. Contohnya adalah Ahmad Fauzi adalah seorang yang bekerja di PT Berkah Abadi sebagai pegawai tetap awal tahun. Ahmad Fauzi berstatus kawin dan tidak mempunyai anak. Ahmad Fauzi menerima gaji sebulan sebesar 10 juta dan ia ikut program BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hitunglah PPH pasal 21. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana terdapat gaji sebesar 10 juta dan juga ada tunjangan pajak sebesar 668.858, ada tunjangan sebesar 2 juta, kemudian BPJS Kesehatan yaitu 4% dikali upah tetap, dapatlah hasil 189.000. Ada BPJS di mana jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dikali gaji atau dikali 10 juta dapat hasilnya 24.000. Kemudian jaminan kematian sebesar 0,3% dikali gaji atau 10 juta dapat hasilnya 30.000. Nah, kemudian semuanya ditotalkan dapatlah jumlah penghasilan bruto sebulan yaitu sebesar 12.911.858. Nah, untuk pengurangannya itu terbagi dua. Yang pertama ada biaya jabatan, di mana biaya jabatan maksimalnya yaitu 500.000 sebulan. Dan untuk iuran JHT atau dan juga jaminan pensiunnya itu sebesar 3% dikali gaji atau 10 juta dapat hasilnya 300.000. Kemudian biaya jabatan sebesar 500.000 ditambah dengan biaya pensiun sebesar 300.000, totalnya itu 800.000. Nah, untuk jumlah penghasilan bersih sebulan itu 12.911.858 dikurang dengan 800.000 dapatlah hasilnya penghasilan bersih sebulan sebesar 12.111.858. Nah, kita selanjutnya mencari penghasilan neto setahun. Nah, dikalikan 12 bulan dikali dengan 12.111.858. Dapatlah hasilnya 145.342.000. Nah, kemudian jumlah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, di mana karyawan tersebut yaitu kawin tapi tidak mempunyai anak. Nah, di sini dia mempunyai tanggungan untuk dirinya sendiri, di mana PTKP-nya yaitu sebesar 54 juta ditambah dengan status kawinnya tanggungannya 1 yaitu 4.500.000, dapatlah hasilnya 58.500.000. Kemudian penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP yaitu 145.342.000 dikurang dengan 58.500.000, dapatlah hasilnya sebesar 86.842.300. Kemudian penghasilan kena pajak tersebut dibulatkan menjadi 86.842.000. Nah, untuk PPH pasal 21 setahun yaitu 5% dikali 86.842.000 dapatlah hasilnya 8.026.300. Nah, untuk PPH pasal 21 sebulan sebesar 8.026.300 dibagi 12 dapatlah hasilnya 668.858. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Resa. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 26 akan disampaikan oleh Saudari Tika. Pada Tika, kita persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Nah, pajak penghasilan PPH pasal 26 adalah penerapan dari azas sumber yang dianut dalam ketentuan pajak penghasilan di Indonesia. Berdasarkan azas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia bisa dikenakan pajak di Indonesia. Dan bentuk pemajakannya adalah dengan sistem withholding tax yang bersifat final. Diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984. Nah, selanjutnya dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak tahun 1984 terdapat 4 jenis pajak penghasilan. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 26 ayat 1, PPH yang kedua yaitu PPH pasal 26 ayat 2, PPH pasal 26 ayat 2A, dan yang terakhir yaitu PPH pasal 26 ayat 4. Next. Nah, wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPH 26 adalah yang pertama yaitu pengoperasian usaha di Indonesia. Maksudnya adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua yaitu memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, 2 subjek ini akan dikenakan PPH pasal 26. Selanjutnya, mengenai objek pajak PPH 26. Nah, objek pajak penghasilan pasal 26 diantaranya yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Yang ketiga yaitu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, imbalan dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh yaitu premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Nah, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tika. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal dari PPH pasal 26 akan saya terangkan sendiri. Baiklah, sebelumnya PPH pasal 26 ini ada 3 cara, ada 3 bentuk dalam penghitungannya. Yang pertama yaitu PPH pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Nah, yang kedua yaitu PPH pasal 26 sama dengan 20% dikali dengan penghasilan neto. Nah, neto sendiri yaitu perkiraan penghasilan neto dikali dengan penghasilan bruto. Nah, yang ketiga yaitu penghasilan PPH pasal 26, yang itu yang ketiga 20% dikali penghasilan kena pajak dan dikurang terus terang. Kapan kau lagi
Yang ketiga yaitu PPh pasal 26 yaitu sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak dikurang PPh terhutang. Nah, untuk contoh soal yang sekarang ini adalah contoh soal yang dari yang ketiga. Jadi soalnya suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17.500. PPh pasal 26 dihitung sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 17.500, PPh terutang 25% dikali 7.500 sama hasilnya yaitu 4.375.000. Nah, hasil dari penghasilan kena pajak dikurang dengan PPh terutang, maka dapatlah hasilnya penghasilan setelah pajak dikurangi pajak, hasilnya 13.125.000. PPh pasal 26 yang terutang, 20% dikali 13.150.000 sama dengan 2.625.000. Jika penghasilan setelah pajak dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia atas penghasilan sebesar 13.125.000 tidak dipotong PPh pasal 26. Nah, pada perhitungan ini diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Nah, baiklah, sekian dari penyampaian saya dan juga berakhirlah presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.